kekuatan kami Tuhan, biar kami mau memuji-Mu Bapa. Terima kasih, bangkitkan iman kami Tuhan. Biarlah hati kami bersorak-sorak mengucapkan terima kasih Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, gunung batu kami Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, bangkitkan iman kami Tuhan. Biar mulut kami memuji, mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mulut ini Tuhan biar mengucapkan terima kasih Tuhan. Gerakkan bibir ini Tuhan hanya untuk mengucapkan terima kasih Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Lord. Terima kasih Lord. Kau kekuatan kami Tuhan. Biar mulut kami memuji-Mu Tuhan. Bebaskan jiwa kami Tuhan. Bebaskan jiwa kami Tuhan. Biar kemenangan demi kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Di nama ya Rabbah Masyikyara Bayara 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 Bayara. Kesembuhan terjadi Tuhan, kelepasan terjadi Tuhan siang hari ini Tuhan. Iya namanya pengharapan kami Tuhan, pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, in the let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Anak-anak muda katakan Hosanna dari hatimu. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. We look higher, lifted higher, higher, be lifted higher. Siapa namanya? Jesus, you be lifted higher, higher, you lifted higher. Amen. Oh Jesus, you be lifted higher, higher, you lifted higher. Let our King, siapa dia? Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Kita beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar namamu saja yang dimuliakan melalui apapun yang kami lakukan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami minta yang spesial yang berasal daripadamu saja Bapa.
Urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Agar apapun yang hamba-Mu ucapkan, itu semua hanya berasal dari-Mu. Kami tahu Tuhan kami terbatas, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Lembutkan hati setiap kami Tuhan, agar kami bisa menerima apa yang ingin Kau sampaikan pada kami siang hari ini. Dan untuk setiap kita yang siap, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih saudara, silakan duduk. Halo Shalom, apa kabar? Wow, saya excited sekali hari ini bisa bertemu dengan saudara. Jumlahnya sepertinya sudah lebih banyak dan saya rindu one day ya Pak Robert ya. Next datang lagi, tempat ini sudah dipenuhi dengan anak-anak muda yang luar biasa. Amin. Wah, luar biasa sekali, semangat. Perkenalkan, nama saya Laura Lazarus. Ada wajah-wajah lama, ada juga wajah baru ya. Benar ya? Senang banget bisa ketemu dengan saudara-saudara sekalian. Dan hari ini saya mau sharingkan kepada saudara. Kemarin Pak Robert nanya, mau sampein apa, mau sampein apa. Aduh, saya lagi busy. Pas saya lagi ngurusin beberapa pekerjaan. Terus oke, langsung Tuhan mau nanya apa ini, apa yang mau di-sharingkan. Saya nanya beberapa hari belum dapat. Akhirnya sampaikan saja tentang kebenaran yang memerdekakan. Apa itu kebenaran yang memerdekakan? Pertama-tama saya ucapkan thank you so much sama Tuhan yang sudah bawa saya kemari. Thank you so much juga Pak Robert yang gak bosan-bosan untuk kontak ibu bapak semua. Dan thank you saudara hari ini sudah mau datang. Dan kembali lagi Bapak Ibu, kalau saya mengingat kembali tentang kebenaran yang memerdekakan itulah yang memang memerdekakan hidup saya. Tentu Bapak Ibu, kemarin saya ada sharing pas makan siang bersama dengan keluarga saya. Papa saya sudah almarhum, jadi cuma saya, adik saya dan mama saya, kami makan bertiga. Dan saya tiba-tiba ngomong, karena saya teringat saya lagi nulis buku lagi. Dalam beberapa bulan yang akan datang kami akan pergi lagi keluar. Jadi saya lagi benar-benar busy banget untuk preparing untuk buku baru setelah after pandemic. Jadi dulu kalau saudara pernah dengar, dulu saya adalah seorang pramugari yang mengalami kecelakaan pesawat. Dengan kehidupan yang hancur-hancuran, Tuhan pulihkan hidup saya, nanti saya akan ceritakan. Dan saya juga mungkin Pak Robert juga sebagai saksi ya Pak Robert ya, sebagai dalam hidup saya, di mana melihat kehidupan saya dari hancur-hancuran tersebut. Selama saya recovery, saya jadi kecelakaan itu dari 2004 saudara. Can you imagine 2004 saya ngalamin kecelakaan dan saya baru bisa berjalan itu 2022. Benar-benar fully, kalau saudara bisa lihat sampai sekarang saya bisa tadi naik tangga. Kalau saudara juga mungkin ada worship leader atau singer atau pemusik, lihat dulu saya pelayanan pakai kursi roda, jalan pakai tongkat. Benar-benar proses yang panjang yang saya alami, tapi hari ini saya bisa berjalan sampai naik tangga seperti itu. Itu semua karena Tuhan. Tapi ketika dalam proses menjalani inilah, ini yang menjadi mahal. Hal inilah yang menjadi mahal, di mana saya akhirnya belajar bahwa memang cuma Tuhan yang sanggup jadi sandaran dalam hidup kita. Hanya Dia yang bisa membawa kekuatan dalam hidup saya. Jadi dulunya pramugari, dalam menjalani proses, di situ saya melihat bahkan ketika saya sudah menjalani proses seperti ini, kemarin siang masih tercetus dalam mulut saya mengatakan gini, Dek, saya ini berlari, tetapi mengapa yang saya rasakan, saya berlari tidak secepat yang lain. Kenapa? Saya lari itu benar-benar saudara, maksud dalam kehidupan saya berlari itu benar-benar semua saya lakukan loh. Saya mau belajar ini, belajar itu. Saya berlari tepat, tetapi mengapa lari saya itu gak secepat mereka. Nah disinilah akhirnya saya dapatkan, langsung adik saya dan mama saya bilang, gak boleh kayak gitu. Setiap orang memiliki track larinya yang berbeda-beda. Jangan kamu samakan track lari kamu dengan track lari orang lain. Dan ini yang akhirnya membukakan mata saya dan menyadarkan saya bahwa ya setiap kita ada orang yang larinya mungkin ada yang incline, ada yang nanjak, ada yang berbukit-bukit. Setiap orang punya tracknya masing-masing. Dan hari-hari ini anak-anak Tuhan sering sekali membandingkan, mengcomparing track lari mereka dengan track lari orang lain. Mudah sekali buat kita loh, anak-anak Tuhan. Kebayang, karena setiap pagi kita bangun tidur aja yang kita lihat apa?
Waktu kita lihat hal itu, kita mulai mikir, enak nih dia healing terus. Kita kapan ya healingnya? Hey, healing itu cuma ada di dalam Tuhan, Besti, gitu ya. Dan melalui pembicaraan inilah yang benar-benar memerdekakan saya. Dan balik lagi, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena setiap kita diciptakan itu sempurna sama Tuhan. Dan setiap kita punya tujuan masing-masing. Maka itu kenali secara pribadi siapa pembuat kita. Kalau kita kenal secara pribadi siapa yang menciptakan kita, kita tahu untuk apa kita dijadikan. Saudara tentu tahu ya, kalau misalkan emas dijadikan untuk apa saudara? Iya, sebagai perhiasan. Emas juga bisa sebagai simpenan gitu ya. Maksudnya bukan untuk simpen, untuk investasi. Emas begitu berharga. Kalau orang tahu tujuan itu untuk apa, dia akan maksimal. Nah, hari ini saya mau tanya kepada saudara, siapa yang rindu untuk dipakai maksimal oleh Tuhan? Siapa yang rindu untuk dimerdekakan pada siang hari ini? Wow, excited sekali. Jadi balik lagi saudara, memang hari-hari ini manusia egosentris saudara. Benar gitu ya? Mereka mementingkan dirinya masing-masing. Sehingga kasih itu menjadi semakin dingin. Dan saya rindu untuk hari ini ketika saudara yang sudah mengetahui kebenaran firman, saudara bisa dimerdekakan. Dan kasihnya gak jadi dingin lagi, jadi cair, amin. Nah yuk sama-sama kita buka, apa sih yang menjadi kebenaran dalam hidup ini. Yohanes 14 ayat 6, ini yang menjadi dasar dari firman Tuhan yang akan saya bagikan pada siang hari ini. Sama-sama yuk kita baca yuk, 1, 2, 3, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Aku, amin. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau tidak melalui Kristus. Kenapa saya berani ngomong gini? Kadang-kadang juga dalam hidup juga saya tanya, emang benar hanya nama Yesus? Tapi itulah kebenarannya saudara. Jadi baik belum tentu benar tapi benar pastilah benar saudara. Kadang-kadang saya bilang hari-hari saya bersama dengan keluarga saya, sama pegawai-pegawai saya. Kita berbuat baik ya itu merupakan suatu keharusan. Maksudnya memang kita tahu firman ya kita harus berbuat baik. Tapi kadang-kadang kita balik lagi tolak ukur kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang bisa membedakan mana yang baik yang benar itu melalui firman Tuhan saudara. Udah gak ada jalan lain. Hari-hari ini ngeri loh saudara. Manusia itu jangan saudara lihat apalagi mengagungkan, karena kita gimana ya, kita lihat orang yang menginfluence, orang beli barang, saya nggak bohong saudara. Kalau kadang kami juga sekarang saya punya usaha dan usaha saya itu jualan. Ketika kami pakai influencer, kalau influencernya yang benar, yang dia memang followersnya itu oke, ketika dia promosikan barang kita, itu otomatis saudara penjualan itu bisa 1 bahkan sampai 2 minggu ke depan itu langsung laku. Ngeri ya zaman sekarang ya. Ketika pada waktu orang ini dia promote cuma bilang ini enak. Dan saya jual makanan salah satu usaha saya. Ini enak. Itu bisa saudara orang dari jauh-jauh saudara itu datang ke tempat kami loh. Ya barangnya udah habis, tapi dia bilang gak apa-apa, dia nungguin. Kebayang gak saudara? Gimana kalau kita anak Tuhan itu bisa menginfluence banyak orang. Gimana kalau itu posisinya kita? Itu akan really powerful sekali bukan? Nah makanya hidup kita itu menjadi kitab yang terbuka bagi banyak orang. Yang bisa dibaca oleh banyak orang. Zaman sekarang saudara, orang melihatnya apa? Kalau saya bersama dengan teman-teman saya, mereka yang bercentang biru saudara, mereka lihat dari jumlah followers. Jadi manusia itu dengan sikap yang egosentris, terus menilai, mengukur kehidupannya itu dengan apa saudara? Dengan apa yang dunia lihat. Jadi hidup kita nggak ada, kalau nggak punya barometer dalam kebenaran itu, kita akan menjadi sama seperti dunia.
Jadi kita lihat kesuksesan kita, kesuksesan seorang influencer berdasarkan jumlah followers yang dia dapat. Begitu nggak? Itu kenyataannya. Meskipun kita bilang enggak, tapi itu kenyataannya sesama influencer. Berapa followersnya? Begitu ngelihat followersnya langsung berbeda. Itu yang terjadi saudara. Saya senang sekali hari-hari ini kita pakai masker. Jadi orang nggak tahu siapa kita mau jalan. Apalagi sekarang saya udah bisa jalan. Kalau dulu orang akan mencirikan saya itu siapa. Karena saya jalan kemana-mana bawa tongkat. Pernah satu kali dalam satu momen, satu ketika. Waktu pas saya diundang ke restoran. Di restoran itu saya diundang sama yang punya restoran. Terus ada seorang anak. Anak ini baru jadi influencer. Dan waktu pas dia TikToknya meledak. Jadi dia tuh merasa wow banget gitu ya. Ini masih muda saudara, 20 something. Dan can you imagine saudara pas lagi ngobrol-ngobrol, oh ya gitu kan. Pas ngobrol-ngobrol singkat cerita anak ini bilang, ayo saya mau promosiin ini restoran, ayo kita bikin TikTok, ayo gitu kan. Ya kan kalau saya orangnya seru dan rame gitu ya saudara ya. Pas udah itu anak ini, ayo kalian jadi di belakang dong saudara. Kita jadi tim figuran gitu kan. Tim figuran yang sekelibatan, ayo ceritanya kalian jalan gitu kan. Pas udah kayak gitu saudara, tahu nggak apa yang terjadi? Terus nggak tahu gimana, mungkin saya orang yang ngundang saya bilang, ini loh Kak Laura Lasarus, dia bilang gitu. Begitu tahu nama saya saudara, anak ini berubah sikapnya. Berubah beda sekali dengan yang tadi sebelum dia tahu siapa saya. Dan itu membuat saya merasa, aduh kasihan banget ya anak ini. Harusnya dia tidak berubah sikapnya. Sehingga saya biasa aja juga gitu kan. Menurut saya hidup karena kasih karunia gitu kan. Nah jadi itulah sifat manusia, sifat dasar manusia. Bukan saya mengecap semua, tapi saya percaya pada siang hari ini saudara tidak seperti itu. Jadi orang tuh zaman sekarang melihat apa yang kita punya saudara. Tapi kebenaran firman mengatakan janganlah kita seperti itu. Biarlah kesuksesan kita sebagai anak-anak muda. Kalau kesuksesan orang-orang di luar sana punya banyak uang, benar begitu? Kalau kaya katanya bisa bersuara, benar begitu? Kalau kita kaya baru di look up. Tapi hari ini saya mau kasih saudara kebenaran firman yang mengatakan Bapa kita itu pemilik seisi dunia ini. Bumi dan langit adalah miliknya. Kalau kita mau apa-apa tinggal datang kepada Bapa dan kita minta sama Dia. Jadi maka itu saya mau ajak saudara siang hari ini untuk mengenali secara pribadi dari Bapa tersebut. Kesuksesan kita sebagai anak-anak dunia adalah satu saudara. Menjadi serupa dengan Kristus. Kalau orang bilang di dunia ini, wih kalau bisa jalan-jalan terus gitu ya. Wih enak ya. Terus apalagi saudara, jalan-jalan, punya banyak uang, karir gitu ya, karir. Terus apalagi kekuasaan. Hari ini yang saya mau bilang sama saudara, itu semua mengerikan saudara. Kalau kamu menaruhkan pondasi hidup kamu di atas itu, siap-siap untuk diterpa begitu banyak badai. Saya pun pernah muda, ya sekarang juga masih muda ya, sekarang masih muda. Tapi waktu saya menaruhkan kehidupan saya, melabelkan hidup saya seperti itu, saya cari itu semua. Lelah saudara rasanya. Dan setelah sudah dapat pun apa yang saya rasakan? Sangat melelahkan. Tapi kebenaran firman ketika mengatakan datang kepada Dia, karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Disitulah kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan bagaimana saya bisa menjalaninya? Saya menjalani proses yang panjang saudara. Mungkin ada juga yang saya sharing sebentar. Intinya saya itu harus mengenal secara pribadi siapa yang Tuhan saya sembah itu. Saya harus ngalamin kecelakaan pesawat saudara. Kecelakaan pesawat, operasi yang saya jalani di kaki ini 19 kali. Muka saya hancur operasi 5 kali. Mungkin ada saudara yang juga sudah dengar. Saya harus terbaring lumpuh di atas ranjang 6 bulan. Begitu banyak perjalanan yang saya lewati saudara. Tapi balik lagi, akhirnya dalam proses itulah saya belajar mau untuk diubahkan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Sama seperti yang saya baca
Jadi bagaimana caranya saya mengenal Tuhan secara pribadi? Hari-hari ini saudara balik lagi, jangan jadikan hamba Tuhan juga sebagai barometermu untuk suatu kebenaran. Balik lagi, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan biarlah logos. Logos itu adalah Tuhan kita yang berbicara sendiri kepada kita. Logos itu kita bisa tahu dari mana, bisa kenal dari mana, dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan itulah yang kita baca dan akhirnya menjadi rema dalam hidup. Dan ketika itu menjadi rema, hidupilah itu. Dan ketika kita hidupi itu akan menjadi sesuatu kekuatan yang powerful dalam hidup kita. Hamba Tuhan itu banyak sekali yang sekarang terjatuh-jatuh saudara. Jadi saudara sendiri yang harus mengulik firman itu saudara. Kitalah hamba-hamba Tuhan itu saudara. Teologi, ya saya belajar teologi. Tapi teologi itu adalah bukan hanya hamba Tuhan saja. Kita juga harus belajar dari teologi itu. Sehingga menjadi pondasi dan kekuatan buat hidup kita. Amin. Hari ini saya mau sharing kepada saudara tentang perjalanan waktu Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Waktu Tuhan berjalan menemui siapa? Wanita Samaria. Tuhan ngapain waktu ketemu sama wanita Samaria itu? Tuhan waktu ketemu sama wanita Samaria itu, Tuhan minta minum. Yuk kita buka di Yohanes 4 ayat 1. Saya bacain aja kepada saudara sebentar ya. Ntar ya saya lihat dulu minumnya salah apa. Oh enggak salah. Nah ini dia saudara. Ketika Tuhan langsung di ayat yang keempat. Waktu itu Tuhan Yesus berbicara dengan wanita Samaria saudara. Dan pada hari itu Tuhan melintasi daerah Samaria. Maka sampailah dia ke kota Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang dulu Yakub dahulu berikan kepada anaknya Yusuf. Disitulah terdapat sumur Yakub dan Yesus hari itu sangat letih dengan perjalanannya. Karena itu ia duduk di pinggir sumur kira-kira jam 12. Jam 12 panas ya saudara ya. Panas hot gitu ya. Oke saudara nih, semoga saudara karena haus jadi nggak ngantuk ya. Soalnya AC adem nih, ngantuk ya gitu ya. Nah di situ maka datanglah seorang Samaria hendak menimba air. Bayangin saudara, orang siang-siang ngambil air, ya kan? Biasanya orang kalau ngambil air itu pada saat panas atau enggak panas? Enggak panas, tapi kenapa si wanita Samaria ini ngambil air jam 12? Berarti dia nunggu waktu sepi, benar begitu? Dia nunggu waktu sepi, biar apa? Biar gak ada orang. Berarti ini wanita ada problem ini. Biar gak ketemu orang lain, dia ngambil air, ya kan? Waktu dia ngambil air, bayangin kalau dia gak ada masalah saudara, dia ambil aja pagi, ya kan? Dia ambil aja, justru kita kalau misalkan orang yang punya salah, itu males keluar, bener gak? Karena dia tahu bahwa diri dia tuh ada masalah. Tapi pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, Tuhan Yesus bilang apa? Berilah aku minum. Di ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria. Sebab seorang Yahudi waktu itu gak bergaul sama Samaria. Samaria itu Yahudi biasanya maunya bergaul dengan orang-orang Yahudi. Tapi kenapa Tuhan Yesus bisa mau sampai turun, sampai dia ngomong ke wanita Samaria itu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus datangi orang itu. Dan bahkan kalau Yesus bilang, engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau emang gak punya timba atau sumur. Sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air itu? Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Ini dia yang seru saudara, di ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Kalau kamu minum air ini nih, kamu akan haus. Tetapi barang siapa yang minum air yang ada dari aku, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Dia akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
Kebayang saudara, waktu dia mengadakan percakapan dengan Tuhan. Terus apa yang terjadi? Dia seorang yang kotor, seorang yang hancur, seorang yang ngerasa dirinya gak layak. Tapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan tanya, pergilah, di ayat yang ke-16 seru nih saudara. Panggil suamimu datang kemari. Tapi wanita ini bilang, kata perempuan, ini terkuak saudara jawabannya. Seru ini, kenapa seru? Perempuan itu bilang, aku gak punya suami Tuhan. Kata Yesus kepadanya, tepat bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah punya berapa? 5 suami. Dan sekarang yang ada padamu juga bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara-saudara, inilah problemnya. Problemnya wanita ini mencari sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan. Kalau dia puas dengan satu suami, dia mungkin ini, tapi dia gak puas dengan hidupnya. Dia cari sampai berapa suami? Bahkan yang sekarang suami dia bukan. Kebayang orang yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, hidupnya akan merasa hampa saudara. Dia akan bingung, dia akan bosan, dia gak tahu apa yang mau dia cari. Gak heran kalau dia berpikir bahwa apa yang dia cari ada di dunia ini. Tapi selalu ingat bahwa kita anak-anak Tuhan, bukan asal kita bukan di dunia ini saudara. One day kita akan kembali kepada Bapa. One day kita akan kembali berjumpa, mengalami perjumpaan dengan pribadi kita dengan Kristus. Jadi selalu ingat bahwa asal kita bukan di dunia ini. Jadi jangan samakan hal dengan dunia. Jangan kita memakai kacamata dunia. Selalu ingat kesuksesan kita sebagai anak-anak Tuhan apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Dan meskipun dalam keadaan kita hancur, dalam keadaan keberadaan kita belajar dari wanita Samaria ini. Dia hancur, dia berdosa, tapi dia datang kepada Bapa, datang jujur. Saya pernah ingat sama orang tua saya ngomong, "Mah, saya pernah cerita apa ya?" Tapi orang tua saya ngomong gini, "Kamu sama orang aja cerita bisa jujur. Tapi kamu sama Tuhan udah jujur belum? Cerita aja sama Tuhan. Kamu kalau cerita sama Tuhan semuanya, bukan hanya saja dia membuka, maksudnya bukan hanya itu, dia juga sanggup menyelesaikan permasalahan kamu. Kalau kalian anak-anak muda sekarang udah pada nikah semua belum? Belum? Mau punya jodoh? Waduh, kenceng bener di belakang. Hah? Kalau misalkan mau punya jodoh, minta sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Kalau orang sekarang nganggapnya gitu ya, apalagi itu orang-orang Indonesia, baru dibahas tadi. Orang nganggapnya kesuksesan seseorang single itu adalah menikah. Benar begitu? Menemukan pasangan yang tepat gitu ya. Menikah, punya anak, beranak cucu. Tapi hari ini buat para single, kebenaran firman mengatakan menikah itu gak harus berdasarkan umur. Tapi kebenaran itu balik lagi firman Tuhan. Kalau orang-orang sekelilingmu menindasmu dengan mengatakan ayo harus nikah. Bukan saya menginikan diri saya sendiri, bukan. Tapi kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kalau Tuhan kasih orang yang tepat, semua akan indah pada waktunya. Jangan dipaksakan. Kayak saya bersyukur punya mama juga luar biasa. Mama selalu gitu ya, kayak adik saya sampai sekarang belum punya keturunan. Tapi bukan berarti Tuhan gak berkatin, bukan. Firman Tuhan mengatakan kita diberkati kok. Hidup kita sangat diberkati. Jangan meletakkan kehidupan kita berdasarkan apa kata orang, apa kata dunia, jangan. Tetapi atas apa kata Tuhan. Dan disitulah kamu akan dapat kebenaran yang sangat memerdekakan. Juga jangan juga kayak misalkan orang bilang, atau ada juga tuh sekarang yang hits ya di TikTok ya. Ini pintu, tahu gak anak-anak muda? Ini pintu, kalau lo mau masuk, masuk sekalian. Jangan ngalangin di depan pintu. Pak Robert kayaknya mereka pada gak main TikTok deh. Jangan ngalangin jalan orang lain yang mau masuk dalam hidup gue gitu ya. Tapi gak begitu saudara kalau anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan ada orang menghalangi jalan kalian, mau menggantung kehidupan kalian, yang kalian minggir loh. Orang Tuhan bilang berharga, jadi berdasarkan semua segala sesuatu atas kata Tuhan, jangan kata manusia. Oke, balik lagi back ke wanita Samaria ini.
Wanita Samaria ini dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan akhirnya dia dimenangkan oleh Tuhan dan hidupnya diubahkan dan dia menemukan air hidup itu. Melalui air hidup itulah dia akhirnya apa saudara di terakhir firman Tuhan yang terakhir dikatakan gini, yang dilakukan perempuan itu apa saudara? Dan di ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Yuk tim pemusik saya undang naik. Jadi gini saudara, runtutannya ceritanya adalah orang berdosa setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya diubahkan. Waktu hidupnya diubahkan, dia dipakai untuk menjadi kemuliaan Tuhan dan jadi berkat, jadi saksi saudara dalam hidup. Dan saya percaya biarlah runtutannya seperti itu juga terjadi kepada saudara sekalian. Apa yang menjadi permasalahanmu pada hari ini? Datang kepada Tuhan, carilah Tuhan. Kenali Tuhan secara pribadi. Itu yang selalu saya ceritakan kepada saudara-saudara, kepada orang-orang terdekat saya. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Karena ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, di situ Tuhan mengatakan, kita sudah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa loh saudara, kalian adalah anak-anak Tuhan. Ketika saya dalam keadaan terjatuh saudara, saya cuma ingat, iya ya, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada saya. Tinggal ngapain saudara tugas saya? Saya cuma memperkatakan firman. Habis saya perkatakan firman, saya lakukan firman itu. Bahkan saudara, firman Tuhan ini mengatasi bukan hanya hal kecil. Saudara mau tahu gak hal kecil yang saya lakukan apa? Kalau ingat ini, segala sudah diberikan kuasa. Bahkan menghadapi kecoa pun, saya jadi berani saudara. Siapa di sini yang takut kecoa saudara? Saya itu kalau lihat kecoa saudara, langsung geger satu rumah saudara. Saya bersyukur saya punya workers yang banyak, maksudnya saya punya pegawai yang banyak. Sampai saya kadang-kadang manggil staff saya aja saya bingung namanya saudara karena saking banyaknya ya. Saya bingung, bukan sombong bukan, mereka juga kerja gitu kan. Siapa, aduh Umi, Iis, Nanda, siapa, tolong itu kecoa, gempar saudara. Tapi ketika saya ingat kembali firman ini saudara, saya menjadi tidak takut. Mana kecoanya? Gitu ya. Ini kelihatannya sepele saudara. Tapi kalau orang punya ketakutan itu ngeri loh saudara. Ya kan? Tapi kalau hal kecil aja kita bisa dibangkitkan semangat kita saudara. Apalagi untuk hal besar. Saudara hari ini ada problem apa? Masalahmu apa? Kalau orang yang udah mati aja, saya selalu ngomongin orang yang udah mati. Bisa Tuhan bangkitkan kembali loh. Masa iya Tuhan gak sanggup sih selesain permasalahan kamu? Orang itu adalah orang yang di depan saudara. Orang yang gak punya harapan. Orang yang hancur. Ada lagi saudara, saya ingat. Waktu saya ngalamin harus mengampuni orang lain saudara. Mengampuni kesannya ngomongnya gampang. Tapi itu dilakukan gak semudah itu. Tapi firman Tuhan mengatakan kebenarannya tolak ukurnya firman Tuhan. Jadi selalu ingat tolak ukurnya itu firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan harus mengampuni. Oke Tuhan, meskipun berat, meskipun sulit, aku harus mengampuni. Oke, aku decide untuk mengampuni. Dan ketika saya jalankan saudara, lega rasanya. Waktu saya bilang balik lagi ke awal, saya lari, tapi kayaknya saya lari gak sekencang mereka. Balik lagi, apa yang kamu lihat? Kalau kamu lihatnya dunia, ya itu dia, kamu akan merasa lelah. Dan hari ini Tuhan mengatakan, gak usah lihat seperti itu. Ingat, suatu hari kita akan kembali. Yang harus diuber adalah mahkota kehidupan. Ketahui dengan benar tujuan kamu itu apa, ada di dunia ini. Jadi yang pertama, kenali kebenaran itu. Kebenaran itu adanya di mana? Firman Tuhan. Jadi back to Bible. Gak usah lihat orangnya, gak usah tolak ukur diri kamu dengan orang lain. Orang selalu bilang, rumput tetangga lebih
Tapi kamu udah lihat belum rekening tagihan air dia? Hah? Kamu kan cuma lihat rumputnya. Tahu nggak tagihan airnya di berapa? Untuk bisa menyirami rumput itu. Terus kedua, selain mengenal kebenaran itu secara pribadi. Yang kedua adalah selain mengenal, yang kedua adalah melakukan. Melakukan apa yang sudah menjadi rema dalam hidup kita. Jadi mengenal, melakukan. Yang ketiga, membagikan. Membagikan kebenaran itu. Sekarang kalau kitanya aja gak kenal, yang mau dibagiin apa? Kadang-kadang orang yang udah kenal aja masih suka terjatuh-jatuh, saudara. Makanya saudara sendiri yang harus mengulik, ya. Hari ini 3 hal yang saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah mengenal secara pribadi kebenaran. Yang kedua, melakukan apa yang kita kenali. Yang ketiga, membagikan kebenaran itu. Karena kalau kita membagikan kebenaran itu, kita gak pernah tahu, saudara, seberapa besar yang kita bagikan itu akan mengubahkan kehidupan orang lain. Dan yang pasti kalau kita sudah diubahkan, jangan pelit, bagikan dong. Ya, hari ini saya bersyukur sekali, saudara. Sangat bersyukur. Kalau dulu, saudara, jalan pakai tongkat itu gak enak loh. Duduk di kursi roda itu gak enak loh. Perjalanan yang saya lalui itu panjang sekali, saudara, untuk bisa berdiri di tempat ini. Penuh luka, tangisan demi tangisan itu banyak yang saya lewati. Tapi karena saya cuma melihat kebenaran itu yang menjadi kekuatan buat hidup saya, itu membuat saya akhirnya bangkit tegak berdiri. Dan dialah Yesus yang sanggup menolong setiap kita, sanggup menyelesaikan segala persoalan apapun yang hari ini saudara hadapi. Terakhir ya, saya ingat gini. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Harapan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Jadi hari ini saudara, selalu ingat bahwa hanya nama Yesus yang sanggup menolong kita. Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Dari apa saudara? Dari belenggu dosa. Dari intimidasi iblis. Dari apapun yang kalau saudara rasakan, Tuhan ini bukan hidupku. Maksudnya kayak ngerasa, kok hidup kita kayaknya begini banget ya. Aku udah capek Tuhan untuk buat dosa. Ya buruan, rubah haluan. Kalau hidup kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, mulut ini saudara, ini gak bisa diem kalau untuk ngomongin tentang Tuhan Yesus. Ini karena tahu waktu aja nih, kalau gak tahu waktu saudara, kalau ngomongin tentang Yesus seharian bisa loh saudara. Aku bisa. Jadi saya rindu untuk saudara juga bisa mengalami itu. Saudara ingin gak sih hidupnya diubahkan? Kenali Kristus secara pribadi.
Karena kalau kita kenal secara pribadi, sangat mudah sekali buat kita untuk berjalan dalam kehidupan ini. Mengarungi tantangan kehidupan yang gak enak ini saudara. Tuhan bilang, orang bilang gini, hati-hati loh, tahun depan akan semakin sulit. Krisis akan ada. Terus apalagi saudara? Ekonomi akan susah. Kalau bisa pegang uang cash gitu-gitu ya. Kalau bisa ngomong saudara, Alkitab juga udah ngomong kayak begitu. 2000 tahun yang lalu. Berapa ribu tahun yang lalu juga dibilang, semakin hari akan semakin sukar. Terus akan terjadi sesuatu yang tidak akan pernah ada sebelumnya. Pandemi udah kita alamin kan? Di Alkitab juga udah dibilang begitu. Makanya cuma saudara aja yang kagak mau baca. Baru orang ngomong, berita ngomong rame, oh iya lu bener lu akan semakin sulit. Ketika jalani baru semakin sulit. Saya orangnya kinestetik saudara. Kalau dibilang itu panas, kalau saya belum pegang, saya gak akan percaya. Tapi saya aja yang stubborn begini, ngalamin hajaran benturan yang luar biasa gak enak, akhirnya baru mau percaya firman. Kalau saya boleh sharing kepada saudara, yang saya alami berat sekali saudara, berat sekali. Tapi semua itu bisa lewat karena Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku Terima kasih Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami bisa menjadi wanita Samaria itu Tuhan. Yang Kau pakai secara luar biasa untuk memberitakan kerajaan Allah ya Bapa. Biarlah hari ini kami seperti wanita Samaria itu Tuhan. Yang bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Yang datang kepada Engkau Tuhan dengan penuh hancurnya kami Tuhan. Dengan penuh Tuhan. Meskipun kami tahu banyak sekali dosa yang kami lakukan yang mengecewakan hati-Mu Tuhan. Tapi biarlah kami seperti wanita Samaria itu Tuhan. Bisa dengan jujur berkata kepada Engkau Tuhan. Kau lihat pribadi setiap kami Tuhan. Ada banyak sekali hal yang ingin kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa. Kalau kami boleh ngomong Tuhan. Kami lelah Tuhan membandingkan diri kami Tuhan. Dengan apa yang ada di dunia ini. Dan biarlah Tuhan, siang hari ini Tuhan, anak-anak-Mu boleh berkata secara langsung kepada-Mu, untuk ngobrol secara langsung kepada-Mu. Bapak, Ibu, adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan, bilang kepada Tuhan, apa yang ada di hati-Mu. Semenit aja, datang kepada Tuhan, ngomong kepada Tuhan. Isi hatimu, apa yang kau inginkan? Kirabata kamashi kirabata yarabir. Hirabaha mashi kirabata yarabir. Hirabata kamayar. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar seruan doa anak-anak-Mu satu persatu. Dan biarlah Engkau yang mendengarkan Tuhan apa yang ingin mereka sampaikan secara jujur kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah ini terus menjadi kebiasaan kami Tuhan. Bisa ngobrol secara langsung kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menyelesaikan setiap pergumulan permasalahan hidup kami. Dan Engkau memakai kami seperti wanita Samaria tadi Tuhan. Untuk memberitakan kerajaan-Mu Tuhan. Dan akan ada banyak orang yang percaya kepada-Mu melalui permasalahan dan pergumulan yang kami hadapi.
Kalau Engkau bisa memakai hamba-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Seperti hari ini. Hamba-Mu juga percaya Engkau akan sanggup memakai anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Adik-adik, untuk setiap kita yang rindu dipakai Tuhan secara pribadi, boleh Engkau taruh tangan-Mu di dada. Biar hari ini saya berdoa buat saudara-saudara sekalian. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, biar kuasa ini hamba lepaskan kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kalau Engkau bisa memakai hamba secara luar biasa untuk memberitakan kerajaan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Biarlah itu juga terjadi kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Urapi mereka satu persatu, tidak ada yang terlewat satupun Tuhan. Mengatasi setiap permasalahan dan pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Biar mereka menjadi pemenangnya ya Tuhan. Yang berbeban berat biar Engkau yang lepaskan. Yang lemah biar Engkau yang kuatkan Tuhan. Mengatasi setiap pencobaan, tantangan hidup yang mereka alami, mereka bisa menjadi pemenangnya. Hirabata kamasyarabata. Pakai mereka Tuhan. Amin.